Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Mira Nur Ilahi, ada Mutiara, ada Nur Fitriani, ada Novi Adrianto, dan ada Eva Febri Ayunisi. Nah, dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik inferensial tentang kolerasi Spearman. Nah, di sini ada beberapa subbagian yang akan kami bahas. Yang pertama, ada pengertian kolerasi Spearman yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Yang kedua, ada syarat dan asumsi penggunaan kolerasi Spearman yang akan dijelaskan oleh Eva Febri Ayunisi. Dan yang ketiga, ada langkah-langkah penggunaan kolerasi ring Spearman yang akan dijelaskan oleh Nur Fitriani, dan ada contoh penyelesaian penggunaan kolerasi ring Spearman menggunakan aplikasi SPSS yang akan dijelaskan oleh Nur Fitriani dan Mira Nur Ilahi. Dan yang terakhir, ada analisis dari hasil kolerasi Spearman yang akan dijelaskan oleh Novi Adrianto. Untuk itu, saya persilakan kepada rekan-rekan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mutiara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian korelasi Spearman. Kolerasi yang dikembangkan oleh Charles Spearman pada tahun 1863 sampai 1945, yakni sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel dengan data yang berskala ordinal. Uji ini dilakukan untuk data non-parametrik atau tidak berdistribusi normal dan tanpa memerhatikan linearitasnya. Uji kolerasi Spearman digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan di antara dua variabel. Pengujian dilakukan dengan menentukan koefisien korelasi dari dua variabel yang diuji. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Eva Febriani Ayuningsi, NIM 01183088. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu syarat dan asumsi penggunaan korelasi Bank Spearman, yang dimana ukuran asosiasi yang menuntut seluruh variabel diukur sekurang-kurangnya harus dalam skala ordinal. Membuat objek atau individu-individu yang dipelajari dapat di-ranking dalam banyak rangkaian berturut-turut. Kolerasi Spearman tidak memerlukan asumsi adanya hubungan linear dalam variabel-variabel yang diukur dan tidak perlu menggunakan data berskala interval. Tetapi cukup dengan menggunakan data berskala ordinal. Asumsi yang digunakan dalam korelasi ini ialah tingkatan rank berikutnya harus menunjukkan posisi jarak yang sama pada variabel-variabel yang diukur. Skala ordinal atau skala urutan, yaitu skala yang digunakan jika terdapat hubungan biasanya berbeda di antara kelas-kelas dan ditandai dengan tanda lebih besar daripada. Koefisien yang berdasarkan ranking ini dapat menggunakan koefisien korelasi rank Spearman dengan tanda lebih besar dari, yang berarti koefisien yang berarti nilai korelasi Spearman berada di antara -1 lebih kecil daripada kemudian lebih besar daripada 1. Bila nilai sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Jika nilai sama dengan +1 atau lebih dari 1, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Jika nilai sama dengan -1 atau kurang dari 1, berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda plus dan minus menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Kemudian berikut rumus
ada beberapa rumus analisis korelasi. Yang pertama, dilihat dari nilai 0,00 sampai 0,199, itu interpretasinya sangat rendah. Kemudian nilai 0,20 sampai 0,399 interpretasinya itu rendah. Kemudian 0,40 sampai 0,599 interpretasinya itu sedang. Jika nilainya 0,60 sampai 0,799 interpretasinya yaitu kuat. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Langsung saja saya serahkan kepada teman kelompok saya yang lain. Langkah-langkah penggunaan rang Spearman correlation. Langkah-langkah untuk menghitung adalah 1. Menentukan formulasi hipotesis H1 dan A0. 2. Menentukan taraf nyata A sama dengan 0,05 untuk menentukan tabel. 3. Menyusun tabel penolong untuk menentukan hitung. 4. Menghitung nilai hitung dengan rumus. Bila hitung lebih besar tabel, maka H1 diterima. Bila hitung lebih kecil tabel, maka A0 diterima. Melakukan uji signifikansi menggunakan uji Z. Nah, adapun contoh penyelesaian kasus kolerasi rang Spearman. Dalam contoh kali ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, peneliti menyebar 10 kuesioner di sebuah toko furnitur. Masalah yang akan diteliti ialah seberapa besar hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, berikut jawaban 10 orang responden atau pengunjung yang diberikan kuesioner. Nah, teman-teman bisa lihat tabel. Nah, di situ ada kualitas produk X, kepuasan konsumen Y. Silahkan dilihat teman-teman. Nah, untuk keperluan analisis data dalam SPSS, maka jawaban responden tersebut kemudian diberikan kode angka agar bisa diberhitung. Untuk data kepuasan konsumen menggunakan kode, sangat tidak puas atau STP diberi nilai 1, tidak puas atau TP diberi nilai 2, cukup puas atau CP diberi nilai 3. Nah, puas atau P diberi nilai 4, sangat puas atau SP diberi nilai 5. Nah, setelah dilakukan pengkodean sebagaimana ketentuan di atas, maka bentuk data penelitian untuk hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel. Kualitas produk X, kepuasan konsumen Y. Baiklah, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mira Nur Ilahi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis kolerasi rang Spearman dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah yang pertama, kita membuka program aplikasi SPSS. Kemudian, klik variable view pada kolom name. Untuk baris pertama, tuliskan X dan baris kedua, tuliskan Y. Pada bagian label untuk X, tuliskan kualitas produk, dan untuk Y, tuliskan kepuasan konsumen. Apabila pilihan yang lainnya, dan biarkan tetap default atau pengaturan semula. Untuk langkah yang kedua, di sini kita mengklik data view. Pada tampilan data view, terlihat ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, kita menuliskan atau memasukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Untuk langkah yang ketiga, jika sudah data itu diinput dengan benar, selanjutnya
kita memilih pada menu Analyze. Jadi kita mencari dulu menu di atas, Analyze. Ketika sudah mengklik Analyze, kita pilih Correlate. Sudah correlate, lalu kita di sini akan memilih kembali, pilih bivariate. Nah, untuk langkah yang keempat, di sini akan muncul kotak dialog dengan disebut bivariate correlation. Untuk langkah berikutnya adalah masukkan variabel kualitas produk atau X dan kepuasan konsumen atau Y ke kolom variabel. Kemudian, pada bagian correlation coefficient, beri tanda centang pada bagian atau kita pilih Spearman. Pada bagian test of significance, kita pilih two-tailed. Selanjutnya, beri tanda centang juga pada bagian flag significant correlation. Lalu kita klik option saja. Nah, ketika sudah diklik option, langkah yang kelima, maka akan muncul kotak dialog yang disebut dengan bivariate correlation, bagian option. Pada bagian missing values-nya, kita pilih saja exclude case pairwise. Lalu, setelah itu, klik continue. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita klik OK, maka akan muncul dengan sendirinya hasil dari output kolerasi range Spearman sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana itu hasil dari kolerasi range Spearman, rekan saya akan menjelaskan analisis dari hasil kolerasi range Spearman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Novia Adrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama hipotesis dalam korelasi Spearman. Hipotesisnya H0 adalah tidak ada hubungan kualitas produk dengan kepuasan konsumen. H1 adalah ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Selanjutnya, melihat tingkat kekuatan keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838, artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang di samping angka 8 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Selanjutnya, melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungannya searah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ketika kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan memikat. Selanjutnya yang terakhir, melihat signifikansi hubungan kedua variabel. Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,002 karena nilai signifikansi 0,002 lebih kecil daripada 0,05 atau 0,01. Maka artinya ada hubungan yang signifikan, berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Itulah penjelasan dari kelompok saya tentang korelasi Spearman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.